Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Beberapa hari ini kita menyaksikan pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Haji Deddy Mulyadi dengan Gubernur Kalimantan Timur Dr. Haji Rudi Mas'ud. Jadi seolah mempersatukan lagi saudara yang sudah lama tidak bersua atau tidak berjumpa. Kalau baca sejarah Sunda, terutama di naskah Wangsakerta, kita akan menemukan bahwa terdapat persaudaraan antara Sunda dan Kutai itu. Jadi secara sejarah pada akhir abad keempat Masehi itu terjadi suatu perkawinan antara pangeran dari Sunda dengan putri dari Kutai, di mana Sang Aswawarman itu menjadi menantu dari Sang Kudungga, Raja Kutai waktu itu. Jadi ada sebab, biasanya kan spontan antara adik kakak itu kalau berbicara itu, saling kritik, tapi kan itu sebenarnya bentuk suatu kekangenan, mungkin kekangenan antara Kutai dengan Sunda itu udah kangen sebenarnya. Hal ini juga saya sudah sampaikan di status dari Facebook Bupati Sumedang, Haji Ahmad Munir, yang berfoto dengan Bu Hajah Neni, wali kota dari Bontang. Di sana juga ada bupati dari Bogor juga. Kebetulan kan Ibu Neni berasal dari Cianjur. Kan di komen itu bahwa cobalah mulai dikaji tentang persaudaraan antara Sunda dengan Kutai. Karena di naskah Wangsakerta diungkapkan bahwa dulu itu telah terjadi perkawinan antara turunan Sunda yaitu Aswawarman dengan putri dari Kudungga di Kutai. Sehingga Aswawarman itu kemudian diangkat menjadi raja di Kutai. Saya sendiri sebenarnya pernah ke Istana Kutai pada sekitar tahun 2009-an lah. Ketika ikut serta dalam proyek pembangunan pusat pemerintahan di Bontang Lestari. Yang waktu itu yang menjadi wali kotanya adalah suami dari Ibu Neni. Dan kalau tidak salah, Bu Neni itu waktu itu menjadi ketua DPRD. Sekarang Ibu Neni sudah menjadi wali kota. Jadi mengapa kita harus gali tentang sejarah hubungan antara Kutai dengan Sunda? Prinsip Sunda itu tidak mengklaim. Ciri dari orang Sunda sebenarnya tidak mengklaim. Jadi meskipun Aswawarman itu merupakan turunan yang berasal dari Sunda itu, atau Ngasi Sanjaya di Jawa Tengah, kan itu Raja Sunda kedua itu, turunan Galuh. Jadi tidak diklaim. Jadi kebetulan waktu itu karena Pulau Jawa itu dikuasai oleh turunan Tatar Sunda dan Galuh, maka batas-batas itu ditentukan dengan pasti dan tidak diganggu-gugat. Jadi meskipun turunan Sunda, tapi orang Sunda tidak pernah mengklaim bahwa itu merupakan bagian wilayah dari kekuasaan Sunda. Karena orang Sunda itu sudah puas dengan keadaan subur dan makmur. Yang dikatakan bahwa ketika dibuat atau diciptakan, Allah itu sedang tersenyum katanya. Ketika menciptakan bumi Parahyangan itu dan tanah Pasundan itu loh. Jadi kembali lagi ke kekerabatan antara Kutai dan Sunda. Jadi awalnya itu Prabu Dewa Warman VIII dari Kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara itu didirikan pada tahun 130 Masehi di Tatar Sunda yang diperintah oleh raja bergelar Dewa Warman. Jadi Dewa Warman 1 sampai dengan Dewa Warman 8. Dewa Warman 8 itu mempunyai anak. Yang pertama itu adalah wanita yang bernama Dewi Minawati. Ya. Yang kedua itu Aswawarman dan seterusnya. Dewi Minawati itu kemudian dinikahkan dengan pendiri dari Kerajaan Tarumanegara. Namanya Raja Diraja Guru Jayasingawarman. Terus Aswawarman itu kemudian dinikahkan dengan putri dari Kudungga, dari Kutai. Kalau dulu itu Sunda dengan Kutai itu kok ada kerjasama ya? Kan gitu jadi pertanyaannya. Ternyata gini, Ibu Kudungga itu atau
istri dari Atwangga. Jadi Kudungga itu merupakan anak Atwangga. Atwangga anaknya Mitroga. Ada di naskah Wangsakerta. Coba baca ya. Istrinya Atwangga atau ibunya Kudungga itu adik kakak dengan prameswari dari Raja Salakanagara, yaitu Prabu Dewarman ke-7. Jadi Kudungga itu merupakan sepupu dari putri Prabu Dewarman ke-7, Rani Sepakinawa Warman Dewi, prameswari dari Dewa Warman 8. Dari perkawinan Dewa Warman 8 dengan Rani Sepakinawa Warman Dewi itu mempunyai beberapa orang anak. Tapi yang pertama adalah seorang wanita yang bernama Dewi Minawati. Nah, Dewi Minawati ini dinikahkan dengan pendiri dari kerajaan Tarumanegara yang bernama Raja Diraja Guru Jayasinghawarman. Kemudian yang kedua adalah Aswawarman. Nah, karena Sang Kudungga sendiri anak pertamanya itu adalah seorang wanita, diambillah Aswawarman itu menjadi menantunya dari Sang Kudungga. Jadi sebelumnya sudah ada persaudaraan. Nah, dari perkawinan antara anaknya Sang Kudungga atau putrinya Sang Kudungga dengan Aswawarman itu mempunyai anak yang bernama Maharaja Mulawarman. Itulah yang membuat prasasti di Kutai itu. Dalam naskah Wangsakerta, nama kerajaan Kutai itu disebut Bakulapura. Ibu kotanya itu Kutanagara. Kutai itu dalam naskah Wangsakerta itu awalnya itu merupakan nama ibu kota dari kerajaan Bakulapura, Kutanagara. Nama aslinya itu adalah Bakulapura. Di naskah Wangsakerta sendiri kan dikatakan bahwa Sang Kudungga ini merupakan anak dari Atwangga. Atwangga itu anaknya Mitroga. Jadi sebenarnya antara Kutai dengan Sunda itu dulu itu sudah terjalin suatu kerjasama karena emang sistem kekerabatannya sangat dekat sekali, satu keturunan. Jadi jika melihat silsilah, jadi ketika Dewi Minati menikah dengan pendiri dari kerajaan Tarumanegara, sedangkan adiknya Aswawarman itu menikah dengan putri dari Sang Kudungga. Jadi antara Kutai dengan kerajaan Tarumanegara masih saudara gitu. Hal ini sebenarnya tetap dipertahankan. Istri terkenal dari raja kerajaan Tarumanegara yang bernama Maharaja Purnawarman itu istrinya kan dari Kutai. Kemudian anaknya penggantinya Sang Purnawarman itu istrinya juga dari Kutai juga. Jadi demikian ya, mungkin pertemuan antara Deddy Mulyadi dengan Dr. Rudi Masud ini, antara Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur Kalimantan Timur itu seolah tersambung kembali. Masa lalunya dengan masa kininya. Bersaudara. Sudah dikatakan orang Sunda tidak mengklaim. Jadi meskipun itu turunan Sunda, itu tetap dijaga independensinya. Kita tidak pernah ikut campur karena di Sunda sendiri negara itu kan sistem federal. Jadi mungkin itu ya, mudah-mudahan lah dengan adanya kerjasama itu kan antara Jawa Barat dengan Kalimantan Timur itu kan seolah-olah menyambungkan silaturahmi persaudaraan lama. Dan semoga kedepannya itu saling bisa mengisi lah. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.